dan ada human-nya tadi, user atau biasa disebut people, terserah. Nanti bisa dibaca sendiri ya ini ya. Nanti saya kasih modulnya. Next. Prosedur sudah yang tadi. Oke. Ini pengguna atau user itu yang berinteraksi dengan software atau hardware-nya melalui berbagai prosedur. Dan ada beberapa aturan formal yang berlaku. Pastinya user itu merupakan seseorang yang menginginkan agar persoalannya dikerjakan oleh komputer. Jadi bisa membantu pekerjaan user secara manual. Jadi pengguna dapat dikategorikan ke dalam 4 golongan. Pertama itu pastinya ada data administrator, ya. Jadi data administrator sendiri itu bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya. Datanya berupa apa? Jadi ada perencanaan bisnis data, yang kedua itu ada pemeliharaan dan pemecahan suatu standarisasi yang berlaku, yang ketiga dapat menentukan kebijakan atau prosedur formal, merancang basis dan logiknya. Jadi data administrator sendiri itu berkonsultasi dengan manajer senior untuk meyakinkan bahwa alur pengembangan basis data itu akan sangat mendukung dan sejalan dengan target perusahaan atau organisasi yang tadi. Yang kedua ada yang namanya DBA atau Database Administrator. Jadi tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya fisik dari sistem basis data sendiri. Yang pertama itu bertanggung jawab terhadap seluruh informasi yang berada di dalam database. Yang kedua itu bertanggung jawab terhadap strategi pengaksesan data dan mengorganisasikan file di dalam media penyimpanan. Yang ketiga sebagai media penghubung atau perantara dengan usernya tadi. Yang keempat, memiliki otoritas pengecekan dan menjalankan prosedur validasi. Selanjutnya itu pasti bertanggung jawab terhadap strategi backup atau pemejaan datanya tadi. Yang terakhir itu dapat mengontrol performasi data dan berhak memberikan tanggapan atas usulan perubahan atau pemejaan data. Oke, ada juga yang namanya database designer. Jadi apa itu database designer? Dalam suatu proyek basis data yang besar dan kompleks, kita dapat membagi database designer menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada yang namanya logical database designer atau perancang basis data logik. Jadi apa itu logical database designer? Itu pasti tugasnya mengidentifikasikan data seperti entitas dan atribut. Jadi kardinalitas relasi dari data tersebut dan bagaimana data tersebut disimpan di dalam media penyimpanan sekunder. Jadi logical database designer itu harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang organisasi data dan aturan-aturan bisnisnya. Yang kedua, ada yang namanya physical database designer. Jadi perancangan basis data secara fisik. Jadi physical database designer sendiri itu mengambil model data logikal dan memutuskan atau menentukan bagaimana sih model data logik tersebut implementasikan ke pekerjaannya. Itu meliputi yang pertama itu melakukan mapping terhadap model data logikal ke dalam sekumpulan tabel atau relasi yang terintegrasi. Yang kedua, bisa melakukan pemilihan atau menentukan struktur media penyimpanan dan metode pengaksesan data agar dapat menghasilkan tampilan yang menarik dalam kegiatan basis data dan pengolahan data. Yang ketiga, dapat merancang dan menentukan standar. Next, untuk programmer aplikasi atau application programmer, jadi ketika basis data itu telah diimplementasikan, programmer aplikasi yang akan membuat dalam komputer
yang akan digunakan oleh end user tadi. Jadi biasanya modul yang dirancang oleh sistem analis. Next, untuk end user itu menjadi dua. Yang pertama ada visa dan memasukkan printing sendiri karena cuma tiket user itu sendiri yang ditawarkan. Tes pedot Sinyalnya paling. Kapan data sinyalku sinyale Maaf yang Bu, putus-putus. putus-putus Bu, halo putus-putus Bu, ya kan? Sebentar ya. presentasinya keluar Bu. Suaranya jelas? Sekarang Untuk sudah jelas Bu. jelas, oke. Di sini saya ulangi lagi ya untuk keuntungan di BMS Ya, ada putus beberapa. Yang pertama itu pasti dapat mengontrol kerangkapan data, pengontrolan kerangkapan data. Yang kedua, konsistensi data. Yang ketiga itu lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama. Selanjutnya itu bisa sharing data juga. Dapat meningkatkan integrasi antar data, bisa meningkatkan keamanan atau security-nya, dapat menegakkan standar layanan. Mohon maaf Bu, Adapun kekurangan presentasinya BMS ini, hilang. kenapa? Presentasinya hilang. Apanya? presentasi. Iya, Presentasinya hilang Bu. hilang. Sebentar ya. Iya. Saya stop dulu. Sudah muncul? Ya Bu. Sudah Bu. Kekurangan di BMS sendiri itu yang pertama kompleksitas, yang kedua ukuran pastinya, dan yang ketiga pastinya ada biaya di BMS sendiri. Kemudian ada biaya perangkat keras atau hardware-nya, pasti ada hardware tambahan nanti, ada biaya konversi teknologinya, performan dan dampak kegagalan yang lebih besar. Oke, untuk ini ada pertanyaan? Kita break dulu sholat ya, nanti jam 6 kita lanjut lagi. Oke? Ya Iya Bu. Bu. Oke, soalnya sini ada pertanyaan untuk sesi 1 ini? Masih belum ada Bu. Nanti kita tentang basis data relasional dan perancangan basis datanya ya. Oke, Iya Bu. untuk sesi 1 ini cukup, nanti kita join jam 6 ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.